Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama serta yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat berikan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak usia dini dan pendidikan anak-anak dan remaja. Yaitu kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Aminah Febriani dengan NIM 22003004. Selanjutnya Rika Amelia dengan NIM 22003 051. Selanjutnya yaitu Feni Adelia Kontesa dengan NIM 22003 003 158. Ya, dan yang terakhir yaitu Zahra Divani Aresta dengan NIM 22003 162. Baik, selanjutnya kami langsung saja memasuki ke pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Feni Adelia Kontesa. Kepada Feni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama mengenai pengertian dari pendidikan anak usia dini dan pengertian dari pendidikan anak remaja. Pendidikan anak usia dini yaitu merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sedari lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai suatu bentuk bantuan untuk pertumbuhan serta perkembangan jasmani serta rohaninya agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dasar pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam, segala hal yang dilaksanakan tentulah mempunyai dasar hukum baik secara dasar nakliyah maupun dasar akliyah, sama halnya dengan pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini. Sedangkan menurut pendapat yang lain, manusia bisa membedakan antara sebagai hal, mana yang bermanfaat serta mana yang berbahaya. Sedikit demi sedikit kemampuan serta indera tersebut didapat secara bertahap. Kemampuan pendengaran, penglihatan, serta akal semakin bertambah pula seiring besarnya seseorang hingga sampailah ia pada usia matang serta dewasanya. Yang kedua, mengenai pengertian dari pendidikan remaja. Pendidikan remaja menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Sehingga terdapat beberapa pengelompokan usia remaja. Di antaranya yang pertama, pra-remaja, 11 atau 12 sampai 13 tahun ataupun 14 tahun. Pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya 1 tahun. Untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun, 13 atau 14 tahun. Fase ini disebut juga fase negatif, karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Yang kedua, remaja awal, di mana usianya 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Pada fase ini, perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terjadi pada usia ini. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak waktu diluangkan untuk teman sebayanya. Yang ketiga ada remaja akhir, 17 sampai 20 tahun atau 21 tahun. Pada masa ini, remaja ingin menjadi pusat perhatian, ingin menonjolkan dirinya, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar, dan berusaha memantapkan identitas dirinya. Pada fase ini, stabilitas mulai timbul dan meningkat, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, perasaannya lebih tenang, dan dalam menghadapi masalah dihadapi secara lebih matang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan dilakukan oleh orang dewasa.
dengan berencana, terprogram, dan terkendali untuk menyiapkan individu melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan pendidikan itulah individu remaja mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya melalui alat atau media pendidikan, hingga peserta didik atau seorang remaja mampu menemukan aktivitasnya sendiri, serta dapat mengalami perubahan positif dalam aspek kepribadiannya yang menyangkut tridomain, yaitu yang pertama itu terdapat perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, pendidikan remaja yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan terkhusus untuk anak usia remaja yang berkisar usia 12 hingga 15 tahun. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Feni. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zahra Dipani Arista. Kepada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membicarakan mengenai karakteristik. Yang pertama, karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini merupakan individu yang memiliki tingkat perkembangan yang relatif cepat, merespon atau menangkap segala sesuatu dari berbagai aspek perkembangan yang ada. Sedangkan karakteristik anak usia dini menurut Richard D. adalah sebagai berikut. Yang pertama, egosentris. Yang kedua, memiliki imajinasi yang tinggi, makhluk sosial, kaya dengan fantasi, daya konsentrasi yang pendek, serta masa belajar yang paling potensial. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial, moral, dan sebagainya. Menurut Siti Aisyah dan kawan-kawan, karakteristik anak usia dini antara lain yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk belajar, menunjukkan sikap egosentris, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, serta sebagai bagian dari makhluk sosial. Penjelasannya yaitu, usia dini merupakan masa emas, masa ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada usia ini, anak paling peka dan potensial untuk mempelajari sesuatu. Rasa ingin tahu anak sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari anak yang sering bertanya tentang apa yang mereka lihat. Apabila pertanyaan anak tidak terjawab, maka mereka akan terus bertanya sampai anak mengetahui maksudnya. Di samping itu, setiap anak memiliki keunikan sendiri-sendiri yang berasal dari faktor genetik atau bisa juga dari faktor lingkungan. Faktor genetik misalnya dalam hal kecerdasan anak, sedangkan faktor lingkungan bisa dalam hal gaya belajar anak. Anak usia dini suka berfantasi dan berimajinasi. Yang kedua, karakteristik pendidikan anak-anak dan remaja. Proses belajar akan berhasil apabila sesuai dengan minat dan kebutuhan bagi seorang individu. Cita-cita tentang jenis pekerjaan di masa yang akan datang merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat dan kebutuhan bagi remaja untuk belajar. Remaja pada usia 13-14 tahun atau pada usia awal remaja, di mana jenjang pendidikan berada pada sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Mereka mulai mengenal sistem baru dalam sekolah. Misalnya perkenalan dengan banyak guru yang memiliki berbagai macam sifat dan kepribadian. Hal ini menunjukkan perlunya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang beragam. Begitu pula anak mulai mengenal berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari dengan berbagai karakteristiknya. Di SLTP belum ada masalah pemilihan jurusan, tetapi untuk tingkat SLTA, yaitu saat anak berusia sekitar 15-18 tahun, pemilihan jurusan itu telah diperkenalkan. Di samping pengenalan terhadap sistem pendidikan, para remaja juga memiliki teman sejawat yang semakin luas lingkungannya, dan ia mulai mengenal anak lain dengan berbagai macam latar belakang keadaan keluarga. Dengan kata lain, remaja mengenal dan memiliki masyarakat baru yang merupakan masyarakat sekolah atau teman sebaya. Mereka memiliki 3 lingkungan pendidikan yang pola dan karakteristiknya berbeda-beda. Remaja memiliki 3 lingkungan kehidupan yang ketiga-tiganya mempunyai corak yang berbeda serta masing-masing memikul tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
Adapun ketiga lingkungan hidup remaja tersebut yaitu lingkungan pendidikan di keluarga, lingkungan pendidikan di masyarakat, serta lingkungan pendidikan di sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Pemaparan materi selanjutnya kepada Rika Amelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama yaitu perspektif Islam. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam adalah memelihara, membantu pertumbuhan serta perkembangan fitrah manusia yang dimiliki oleh anak, sehingga jiwa anak yang lahir dalam kondisi fitrah tidak ternodai oleh kehidupan dunia yang dapat membuat anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majudis. Dengan kata lain, tujuan pendidikan anak usia dini dalam pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam anak sejak dini, sehingga dalam perkembangan selanjutnya anak menjadi Muslim yang kafah, yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dapat terhindar dari kemaksiatan serta diisi dengan ketaatan serta kepatuhan dan amal soleh. Kemudian yang kedua yaitu secara umum, untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan, sehingga kemampuan kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengaruhi kehidupan setelah dewasa kelak. Kemudian yaitu D, manfaat. Yang pertama yaitu memiliki bekal pendidikan untuk jenjang berikutnya. Pendidikan anak usia dini dapat berguna bagi bekal yang baik bagi pendidikan akademik anak ke depannya. Jika anak sudah terbiasa belajar sejak kecil, maka ketika memasuki jenjang sekolah berikutnya akan lebih siap serta cepat. Hal tersebut memungkinkan anak untuk menimba ilmu dengan lebih baik. Yang kedua yaitu membantu perkembangan emosional serta intelektual anak. Pendidikan anak usia dini juga dapat membantu perkembangan emosional serta kecerdasan anak. Selain itu, anak juga dapat memikirkan sikap lebih sabar, mandiri, serta mudah bergaul dengan orang lain. Pengalaman yang terdapat pada pendidikan anak usia dini ini seperti diajarkan untuk berhitung, membaca, menulis, serta berlatih untuk menuang kreativitas melalui kegiatan yang menyelenggarakan seperti menggambar serta bernyanyi dapat menumbuhkan kecerdasannya. Yang ketiga yaitu kepribadian anak menjadi lebih positif. Salah satu yang terpenting dalam pendidikan usia dini adalah membantu anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan persosialisasian dengan teman sebayanya, belajar dan bermain dengan senang. Anak-anak bisa mengelola stres serta belajar menyelesaikan masalah. Hal ini bisa membantu anak mempunyai kecerdasan kepribadian yang lebih positif untuk masa depan mereka. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika Amelia. Pemaparan materi selanjutnya kepada Feni, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang berikutnya mengenai contoh pendidikan anak usia dini. Yang pertama terdapat taman kanak-kanak. TK atau taman kanak-kanak dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa TK adalah bentuk satuan PAUD
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Namun, TK umumnya diprioritaskan untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Yang kedua, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, TKLB. TKLB, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak usia 4-6 tahun. TKLB umumnya hampir sama seperti TK, bedanya diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kelompok bermain. Kelompok bermain atau yang lebih dikenal sebagai playgroup atau bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 hingga 6 tahun. Namun, kelompok bermain umumnya diprioritaskan untuk anak usia 3 dan 4 tahun. Yang keempat, tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak atau yang biasa disebut daycare adalah bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan untuk anak usia 0 hingga 6 tahun. TPA umumnya diprioritaskan untuk anak usia 0 hingga 4 tahun. Dan yang terakhir, satuan PAUD sejenis SPS. Satuan PAUD sejenis adalah bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 hingga 6 tahun. Sistem pendidikan yang dilakukan umumnya bersifat mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, atau kesejahteraan sosial. Contoh satuan PAUD sejenis umum di lingkungan masyarakat yaitu Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang kedua, contoh pendidikan anak usia remaja. Contoh pendidikan anak usia remaja ini terdapat pendidikan budi pekerti, di mana pendidikan budi pekerti ini mengacu pada penanaman dan pengembangan budi pekerti yang luhur. Pengajaran tersebut diantaranya sikap tanggung jawab, jujur, sopan santun, ikhlas, disiplin, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan agama. Pendidikan yang diberikan tidak hanya menyangkut kecerdasan, kemampuan dalam mata pelajaran, dan keterampilan, namun anak harus dibekali dengan ilmu agama supaya ketika dewasa dapat membedakan antara mana yang benar dan yang salah. Selain itu, anak juga dapat menjaga dirinya sendiri dari pergaulan bebas. Ketiga, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan cerminan perilaku baik dari anak. Cerminan tersebut meliputi toleransi pada perbedaan, jujur dalam perkataan, tertib dengan peraturan, dan sifat religius. Yang keempat, pendidikan sopan santun. Yang kelima, pendidikan mental. Dengan memiliki mental yang tangguh, maka anak tidak akan mudah menyerah dan memiliki motivasi untuk berani mencoba hingga berhasil. Yang keenam, pendidikan moral. Yang ketujuh, terdapat pendidikan tata krama. Kedelapan, pendidikan kreativitas. 9, pendidikan sosial atau belajar bersosialisasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, terdapat pendidikan soft skill. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feni. Selanjutnya, pemaparan materi yang saya akan paparkan sendiri yaitu tentang permasalahan dan solusi dari pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan anak-anak dan juga remaja. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan PAUD. Yang kedua, kurangnya kualitas dan kuantitas guru atau pamong PAUD. Yang ketiga yaitu kurangnya mutu PAUD. Yang keempat, kurangnya amino masyarakat atau kesadaran orang tua tentang urgensi dari PAUD. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah tentang PAUD yang belum memadai. Jadi, solusi yang dapat diupayakan untuk masalah ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah selayaknya lebih memprioritaskan anggaran pembangunan PAUD di atas bidang pembangunan yang lain. Yang kedua yaitu pemerintah dapat mendukung dan bekerja sama dengan pihak swasta, baik tingkat pusat maupun daerah untuk pembangunan PAUD berupa bantuan dana, supervisi, pembinaan guru, dan sosialisasi acuan pembelajaran yang lebih intensif.
Dan yang ketiga yaitu pemerintah maupun swasta mengadakan institusi pendidikan bagi orang tua tentang anak usia dini yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Bahkan di beberapa negara maju, parenting school ini menjadi persyaratan pemerintah untuk diikuti bagi para pasangan muda yang sedang mengurus legalisasi pernikahan. Selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi pendidikan anak-anak dan juga remaja. Yang pertama yaitu teknologi dan akses ke informasi. Dalam era digital saat ini, remaja memiliki akses mudah terhadap teknologi dan informasi melalui perangkat mobile dan internet. Namun, kecenderungan penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan kehidupan sosial remaja. Mereka mungkin menjadi terlalu tergantung pada perangkat digital sehingga mempengaruhi produktivitas dan kualitas pembelajaran. Solusi yang dapat diimplementasikan adalah mengembangkan kesadaran akan pengguna teknologi yang seimbang, serta mengajarkan keterampilan pengelolaan waktu yang baik. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan mental. Permasalahan kesehatan mental semakin mengkhawatirkan para remaja. Stres akademik, tekanan sosial, dan isu-isu identitas dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Kondisi mereka, seperti depresi dan kecemasan dapat menghambat kemampuan belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan pendidikan. Solusi yang dapat diperlukan adalah memperkuat dukungan psikologis dan kesehatan mental di sekolah melalui penyediaan konseling dan program kesehatan mental yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu ketidakcocokan kurikulum. Kurikulum pendidikan seringkali belum memadai untuk memenuhi kebutuhan remaja saat ini. Terkadang kurikulum yang terlalu kaku dan terfokus pada ujian akademik mengabaikan pengembangan keterampilan seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan kerjasama. Solusi yang diperlukan adalah merevisi kurikulum untuk mengakomodasi kebutuhan holistik remaja dengan memasukkan pembelajaran yang relevan, praktis, dan mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Yang terakhir yaitu kurangnya pendekatan personalisasi. Setiap remaja memiliki keunikan dan gaya belajar yang berbeda. Namun, dalam sistem pendidikan yang massal, pendekatan personalisasi seringkali kurang diterapkan. Beberapa remaja mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian atau dukungan tambahan untuk mencapai potensi penuh mereka. Solusi yang perlu dipertimbangkan adalah menerapkan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi yang memungkinkan pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu dan minat remaja. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.